Banyak tuh bengkel-bengkel tidak resmi pinggir jalan yang asal dalam mematok harga. Waktu itu gue jadi pernah ceritanya ice ride gue itu tensionernya rusak. Bunyi dong, berisik kan. Taulah kalau tensioner rusak tuh kayak gimana. Dan gue cari bengkel di daerah Tanah Abang dekat Tamrin City situ. Masih ada tuh bengkel tuh yang buka. Nah gue tanya tuh kan, bang ini kenapa ya? Kok begini. Nah, gue sebelumnya nggak tahu tuh kalau itu masalah di tensioner. Dia bilang apa tuh nggak? Wah ini turun mesin nih. Buset, main langsung tembak aja. Cuma dari denger. Langsung main tembak aja. Mesti ditinggal nih bang, nggak bisa dikerjain secepat ini. Di rumah gue coba-coba cari di YouTube kan. Apa nih masalahnya nih ya kan? Bunyi begini tuh kenapa? Ketemu. Problemnya ternyata di tensioner. Tolol, luar biasa gue bilang tuh ya. Gue ke bengkel resmi kan, langsung gue tembak, gue minta ganti tensioner. Udah diganti, beres deh. Nggak nyampe 200.000 deh kalau nggak salah, atau nggak nyampe 150.000 ya, selesai gitu guys. Jadi jangan langsung percaya sama teknisi di pinggir jalan juga. Itu salah satu kelemahannya tuh, kita bisa dibohongin dan dia tidak jujur ya dalam mendiagnosa permasalahan yang ada di kendaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di Tomo Motovlog. Hari ini seperti biasa kita berangkat dengan kondisi cuaca yang agak-agak mendung ya sebenarnya nih. Karena kemarin ini juga pulang kehujanan, jadi belum sempat dicuci ya. Banyak nyimpen air. Sambil kita tunggu langsam dulu, habis itu kita langsung jalan. A few moments later. Oke guys, hari ini cuacanya masih kebawa cuaca semalam ya. Soalnya semalaman tuh hujan, jadi masih kebawa sendu-sendunya cuaca semalam. Kemarin gua nggak jadi ngecengin rantai karena hujan kan. Hari ini sebenarnya nggak banyak yang mau dibahas ya. Cuma gue tertarik sama topik. Tadi pagi gue scroll sosmed. Ada yang ngebahas soal servis di bengkel pinggir jalan atau bengkel umum, sama perbandingan servis di bengkel resmi. Nah ini jadi dua opsi yang lumayan banyak diperbincangkan ya. Jadi teman-teman buat yang pengen servis di bengkel umum ya, pinggir jalan gitu kayak gini kan, di bengkel lae, asik. Servis di bengkel lae atau di bengkel resmi pabrikan ya kan. Jadi ada dua opsi tuh yang biasanya jadi perbincangan. Gue biasanya servisnya di ini bang, di bengkel pinggir jalan. Harganya murah ya kan. Walaupun alatnya nggak lengkap dan nggak banyak, ya boleh aja. Ada juga yang gue biasanya servisnya di bengkel resmi bang, karena kepantau kan recordnya, masalahnya apa aja, pernah servis apa aja gitu. Boleh juga, sah-sah saja. Cuman ada kelebihan dan juga kekurangan daripada kedua bengkel tersebut. Gue coba runutin dari yang gue tahu ya. Bengkel resmi. Di bengkel resmi, kelebihannya itu ya memang satu, hasil servisnya itu terrecord dengan jelas ya, masalahnya apa aja, pernah servis apa aja. Kedua juga kelebihannya, alat-alatnya lengkap. Ya, ketiga, spare partnya asli. Walaupun ada beberapa kekurangan, salah satunya di segi penjualan spare part. Jadi ada tuh beberapa bengkel yang memang ada spare part resmi, cuma mungkin habis. Jadi dia keluar terus beli di bengkel biasa, di bengkel pinggir jalan buat beli spare part. Ya spare part kecil-kecilan, part-part yang kecil gitu. Ada juga yang kayak gitu. Kelebihan selanjutnya dengan teknisi ya. Jadi biasanya kalau untuk bengkel resmi itu teknisinya lebih bersertifikat ya dan lebih terpercaya. Walaupun gue pernah lihat di beberapa kasus itu bengkel resmi itu mempekerjakan anak-anak PKL yang belum berpengalaman ya. Nah itu bahaya tuh. Mungkin ya tujuannya baik ya,
kerja lapangan ya kan, terjun langsung gitu. Tapi tidak diawasi dengan teknisi senior, nah itu bahaya. Jadi nggak diawasin sama teknisi senior, anak-anak PKL-nya disuruh pegang motor, servis. Kalau servis kecil-kecil ganti oli, ganti kapas rem, oke lah. Tapi kalau servis besar nggak didampingin sama teknisi senior, itu yang bahaya. Jangan sembarangan ya, jangan coba-coba. Itu ya kelebihannya ya. Nah, kalau di bengkel resmi kelemahannya biasanya yang paling dikeluhkan itu adalah suka main ganti-ganti aja. Jadi mungkin ada beberapa parts yang seharusnya masih bisa diservis, ini ganti aja, ini ganti aja. Nah, apa-apa ganti ini. Nah, itu banyak tuh yang dikeluhin sama teman-teman semua tuh. Gua juga baca-baca komentarnya kan. Itu kelemahannya di bengkel resmi ya. Terus gimana kalau di bengkel pinggir jalan? Bengkel-bengkel pinggir jalan sebenarnya juga banyak yang udah pada bagus ya. Hasil kerjanya juga bagus, banyak yang bagus. Jadi kelebihannya kalau di bengkel pinggir jalan itu satu, terjangkau ya kan, karena ada di sekitaran rumah. Jadi kalau untuk pengerjaan yang sifatnya kecil ya, seperti ganti oli atau ganti parts, ngencengin rantai, atau hanya sekedar mengencangkan baut-baut itu bisa di bengkel tidak resmi ya, bengkel pinggir jalan. Itu enaknya ada di sekitar kita gitu. Terus kelebihannya yang kedua, walaupun tidak berpengalaman secara sertifikasi teknisinya, tapi memiliki keterampilan. Nah, biasanya ada beberapa bengkel itu yang memang terampil secara otodidak. Itu bahkan bisa kita akui juga ya, dia lebih jago daripada bengkel-bengkel resmi, daripada teknisi bengkel resmi ya. Itu dari segi keterampilan tuh, gua akuin bengkel-bengkel di pinggir jalan tuh lebih pengalamannya lebih tinggi ya, asik, jam terbangnya lebih tinggi. Terus kelebihannya di bengkel pinggir jalan itu spare partnya murah, walaupun hati-hati ya. Ada beberapa parts itu yang memang tidak original ya kan, dan itu tidak disarankan dan tidak direkomendasikan untuk membeli parts yang palsu atau yang KW. Walaupun mengincar harganya yang lebih ekonomis, nggak gitu juga. Tetap harus mengutamakan keaslian, karena di motor itu kalau nggak asli ya bahaya, bisa bahaya bagi pengendaranya. Kelemahan ya, mungkin kelemahan bengkel pinggir jalan itu alat-alatnya yang tidak lengkap. Jadi tidak selengkap bengkel resmi. Alat-alat di bengkel pinggir jalan tuh ya ala kadarnya gitu. Tapi ala kadarnya juga kadang suka bikin kita mind blowing ya. Oh, kok bisa? Caranya begini ya. Ada trik-triknya tuh biasanya tuh kan. Itu kalau di bengkel pinggir jalan tuh. Motong aja seenaknya. Gue udah lihat, cuma dia motongnya kayak nggak lihat-lihat gitu loh. Masih membawa mindset bahwa orang belakang pasti ngerem. Tolong. Terus kelemahannya selanjutnya apa nih kira-kira nih? Kalau ada yang kurang coba tambahin ya. Bengkel resmi dan bengkel tidak resmi, apa kelebihan dan kelemahannya bagi yang tahu, coba tambahin ya. Mungkin satu kelebihan lagi ya buat bengkel tidak resmi ya. Dia bisa tuh ngakalin part-part yang seharusnya masih bisa diservis. Jadi nggak harus ganti, dikit-dikit ganti gitu. Nah, itu juga sekali lagi balik lagi tergantung sama teknisinya. Kalau teknisinya jago dan udah kenal ya, maksudnya udah kenal, udah paham gitu, kita biasa servis di situ. Jadi kita nggak dia bohongin. Tapi kalau di pinggir jalan yang sifatnya kita baru servis di situ dan di wilayah yang kita belum tahu, kita juga bisa dibohongin. Nah, itu kelemahannya juga tuh ya, kita bisa dibohongin. Banyak tuh bengkel-bengkel tidak resmi pinggir jalan yang asal dalam mematok harga atau asal dalam mendiagnosa problem yang ada di motor kita. Waktu itu gue jadi pernah ceritanya ice ride gue itu tensionernya rusak, bunyi dong, berisik kan. Taulah kalau tensioner rusak tuh kayak gimana.
berisik kan, dan itu kondisinya malam hampir tengah malam, dan gue cari bengkel di daerah Tanah Abang dekat Tamrin City situ. Masih ada tuh bengkel tuh yang buka. Nah gue tanya tuh kan, bang ini kenapa ya, kok begini. Nah gue sebelumnya nggak tahu tuh kalau itu masalah di tensioner, padahal cuma ganti tensioner doang. Dia bilang apa tuh nggak, wah ini turun mesin nih. Buset, main langsung tembak aja, cuma dari denger langsung main tembak aja. Mesti ditinggal nih bang, nggak bisa dikerjain secepat ini, ditinggal. Gue ragu kan, main tinggal aja motor. Gue nggak percaya tuh. Ya udah, akhirnya gue bawa pulang aja. Di rumah gue coba-coba cari di YouTube kan, apa nih masalahnya nih ya kan, bunyi begini tuh kenapa. Ketemu problemnya ternyata di tensioner. Tolol, luar biasa gue bilang tuh ya. Gue ke bengkel resmi kan, langsung gue tembak, gue minta ganti tensioner. Udah diganti, beres deh. Nggak nyampe 200.000 deh kalau nggak salah, atau nggak nyampe 150.000 ya, selesai gitu guys. Jadi jangan langsung percaya sama teknisi di pinggir jalan juga. Itu salah satu kelemahannya tuh, kita bisa dibohongin dan dia tidak jujur ya dalam mendiagnosa permasalahan yang ada di kendaraan kita. Mungkin segitu dulu ya untuk vlog pada pagi hari ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar otomotif kesayangan kalian. Tomo Motovlog pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.